Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya untuk kali ini. Setelah kemarin kita mempelajari tentang Spades, yaitu pada menu file, sekarang kita akan mempelajari di menu perencanaan. Oke, masih bersama Agus Luki, pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Bejen. Langsung saja ya, tidak lupa untuk mengingatkan untuk menambah nilai kemanfaatan teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like and subscribe ya. Bila perlu menambah rezeki, menambah pahala, panjang umur, silahkan klik share seperti itu. Oke, tidak lupa ya, kita masih di menu pelatihan, ada di pojok bawah ya. Kemudian kita klik, maka akan membuka menu tab yang baru di browser Anda. Browser yang disarankan yaitu Google Chrome. Oh iya, lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi belum mengucapkan, jika toh mengucapkan 2 kali tidak menjadikan masalah. Yang penting saya mengucapkan dan Anda yang menjawab. Langsung kita klik ya. Kita menggunakan brand ya. Kemudian ketikkan password ya. Saya lupa dulu ya. Klik masuk, akan muncul tampilan yang seperti biasa-biasa saja seperti ini ya. Menu perencanaan, menu manajemen ya. Nah, di dalam menu manajemen ada menu perencanaan, pengadaan, penetasan, penata usahaan, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan dosa. Liwat. Oke, kita langsung ke menu perencanaan. Oke, ternyata masih belum bisa berputar. Kita klik satu kali lagi. Oke, muncul ya. Di sini data-data perencanaan yaitu terkait dengan nomor-nomor RKPDes dan APBDes yang sebenarnya ya, kita sangat mudah sekali ya, yaitu dengan cara mengambil dari database ya. Keluar lagi. Dari database SISDes, namun terakhir saya coba ini belum bisa kita gunakan. Coba ya, kita klik terlebih dahulu apakah bisa atau tidak. Masih berputar guys. Oke, sambil menunggu ya, silakan sambil ngopi-ngopi, sambil udut-udut boleh. Kita klik ya, ternyata memang belum bisa, sehingga kita harus menambahkannya secara manual. Apa yang ditambahkan? Mari kita praktekkan. Klik tambah, kemudian kita cari ya tahun anggaran 2021. Nah, untuk kemarin kita sudah mengisi file ya di data master di RPJMdes, RKPDes, dan APBDes, nomor-nomor tinggal kita klik cari. Nah, akhirnya muncul RPJMdes yaitu nomor 3 ya. Jadi otomatis sudah terisi sampai di periodenya. Itu pun yang RKPDes tinggal kita pilih ya. Kalau belum maka harus mengikut secara manual. Tapi tidak disarankan karena menu master ini adalah menu dasar ya. Data dasar. Oke. APBDes pun sama. Coba kita pilih yang perubahan. Pilih bidang. Nah, bidang 1, bidang bidang tetap. Jadi semua ini dimasukkan ya. Semua dari yang ada di APBDes itu harus dimasukkan. Lalu pertanyaannya
APBDes kan tadi kita sudah mengupload dua ya, antara yang penetapan dan perubahan. Lalu yang harus kita input yang mana? Yang harus kita input tentunya kedua-duanya. Kalau sekarang saya langsung ke perubahan karena yang saya pilih adalah di perubahan. Oke ya, di perubahannya. Kalau milih yang ini maka yang kita isikan adalah penetapannya walaupun garis bawah walaupun isinya sama. Jadi memang agak banyak ya guys untuk pekerjaan di manajemen aset di menu di tab menu perencanaan ini. Kemudian pilih jenis kegiatan penghasilan kepala desa. Paket kegiatan di APBDes juga sudah ada ya. Di APBDes sudah ada. Kita isikan satu lokasi kegiatan. Oh ya, agar lebih mudah teman-teman saya praktikkan ya. Saya bukakan data. Saya bukakan data yang ada di student. Oke ya, DM ini ya. DM ini scan. Nah, kita buka data per APBDes atau per kades ya. Boleh. Sambil menunggu kita sambil mengisi lokasi yaitu desa Duren ya. Kemudian volume kegiatan karena ini tetap maka menjadi 12 bulan. Anggarannya berapa? Katakanlah 48 juta. Tinggal tulis saja. Kemudian sumber pembiayaan dari mana? Alokasi dana desa. Kemudian kita klik depan. Muncul ya, bentar belum tampil dia. Oke, tes tampilannya ada enggak ini? Kita lihat. Malah nampak kepala saya. Ternyata ada teman ini yang manual report. Nah ini ada global ya, ini global. Coba kita buka yang perkades atau apa beberapa saja, tidak usah dipraktekkan ke semuanya. Nanti kita menginput apa namanya putar bisa. Nah tadi kita menginput penghasilan kepala desa ya, volume satu orang ya, kemudian satuan orang, kemudian kita tambah lagi, kemudian kita cari seperti biasa, kita pilih kemudian nomor RKPDes kita pilih, APBDes kita pilih ya. Kemudian bidang satu kita selesaikan terlebih dahulu, lalu kita pilih yang subbidang satu-satu. Kemudian untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, paket kegiatannya ada dua itu, yang satu untuk penghasilan tetap, tadi yang kepala desa pun sama ya. Paket kegiatan ya, paket kegiatan adalah penyediaan penghasilan tetap ya, kemudian dan yang kedua adalah penyediaan tunjangan perangkat desa. Lokasi desa Duren, kemudian volume kegiatan 12 bulan, jadi tidak dikasih satuan, kemudian anggaran biaya kita lihat di ini ya, penghasilan tetap perangkat desa 361163
Nah, kemudian sumber pembiayaan kita juga bisa melihat dari APBDes, ADD dan PAD ya. Kalau menemui kendala yang semacam ini bagaimana? Ada yang bersumber dari ADD, ada yang bersumber dari PAD, bahkan di bawahnya ada yang bersumber dari ADD, ILL, PAD dan APBK. Oke, kita kupas ya. Kita dari angka 361.163.888, katakanlah yang bersumber dari PAD itu adalah 61 jutanya sekian, maka yang bersumber dari ADD adalah 300 juta. Kemudian kita simpan ya, mohon hati-hati dipantau sama Pak Sekdes langsung ini pembuatannya ya. Nah, Sekdes Sewa Sabrang. Nah, kita lanjut. Tadi yang bersumber dari 2 akan lebih ya, jadi kita nambah lagi ya. Kalau tadi yang bersumber dari ADD, kita sekarang ikut yang dari dari PAD dengan bidang sama, sub bidang yang sama dan kegiatan yang sama pula. Agar kegiatannya katakanlah tadi 2 ya, katakanlah yang bersumber tadi yang bersumber dari katakanlah dari ADD itu hanya pure penghasilan tetap, maka paket kegiatannya adalah 1. Maksudnya yang penghasilan tetap adalah dari ADD dan tunjangan perangkat desa itu dari PAD, maka pure paket kegiatan ini adalah 1. Tapi di sini saya menggambarkan di penghasilan tetap ini ada katakanlah ya, ada yang bersumber dari PAD dan tunjangan perangkat desa juga bersumber dari PAD, seperti itu ya. Jadi tetap paket kegiatannya adalah 2, kecuali yang kita inputkan adalah tadi siltab dari ADD, tunjangan itu dari PAD. Lokasi sama ya, Desa Duren. Kemudian volume kegiatan 12 bulan, anggaran biaya tadi 61 juta ya, sekian. Kemudian dari PAD pendapatan asli desa dan simpan. Dan kita tambahkan lagi, mungkin kita duduk ya dulu, kita langsung lewati. Dari kesekian ini mungkin ada yang ditanyakan ya terkait dengan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu ya seperti katakanlah silpa ya, seperti silpa, kemudian adanya temuan di koreksi, temuan atas koreksi tahun-tahun sebelumnya, itu maksudnya DLL juga. Nah, tinggal mengikuti yang ada di APBDes ini ya. Ini ada di Perkadesnya di lampiran 1C. Oke, kita anggap bidang 1 kita selesai. Sekarang bidang 2 kita contohkan 1 saja atau 2 mungkin. Bidang pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, bidang pendidikan kita contohkan 2, yang 1 adalah untuk pengadaan laptop ya, yang satunya untuk pengadaan bangunan fisik, laptop fisik. Oke, kemudian jenis kegiatan penyelenggaraan, kemudian paket kegiatannya itu kok misal di dalamnya itu ada penyelenggaraan PAUD didanai dari dana desa, juga penyelenggaraan TK juga dari dana desa, TPA juga dari dana desa, atau TPG atau TKA. Maka menentukan paket kegiatannya ya
berdasarkan itu ya, berdasarkan apa namanya, berdasarkan judul paket kegiatan yang tertera di APBS. Saya ambil katakanlah PAUD, TK dan TTK, berarti ada 3. Dan lokasi sama, kemudian volume ke 12 bulan ya, terkait dengan operasional itu 12 bulan. Saya gambarkan anggaran katakanlah 20 juta ya. Oke, kemudian sumber pembiayaan ya dari dana desa, tinggal kita simpan. Oke, kita tambah lagi yang fisik, 1 aja. Bidang apa ini? Pekerjaan umum. Jenis kegiatannya adalah katakanlah kita jalan gedung aja ya, gedung apa? Saya ambilkan contoh gedung balai desa katakanlah, udah gedung balai desa gitu. Oh nggak usah, bentar, pendidikan aja, kemudian di pembangunan aja, pembangunan PAUD. Paket kegiatannya hanya ada pembangunan PAUD, katakanlah di situ ada pembangunan PAUD dan pemeliharaan, maka pemeliharaan maksudnya bukan di sini. Duh, ini repot lagi guys. User belum terdaftar, salah ya. Kalau menemui seperti itu berarti salah password atau salah user. Kita baru menu perencanaan, masih panjang lagi. Kita tambah, tinggal pilih, ya, dipilih, desktop saja. Bidang pembangunan dan bidang pendidikan. Nah, tadi ya, misal pengecatan dan lain sebagainya, ataupun mungkin apa namanya, penambahan, maka maksudnya adalah untuk yang pengecatan maksudnya adalah pemeliharaan sarana prasarana. Untuk pembangunan, rehab, peningkatan, misal nambah A1 ya, nambah 1 atap, nambah atap, atau mungkin nambah 1 ruang. Kita katakanlah di sini adalah pembangunan saja, pembangunan PAUD. Kalau ternyata bisa membangun 2, pembangunan PAUD dan pembangunan TK, berarti paket kegiatannya ada 2. Lokasi kegiatan sama, volumenya adalah gedung itu 1 ya, unit. Kalau untuk apa namanya, untuk jalan itu meter ya, menyesuaikan saja. Saya gambarkan 200 juta. Mungkin sumber pendanaan dari dana desa. Oke. Kemudian kita contohkan satu lagi ya, Ntar masih puter sambil diputer kursinya. Oke, sambil nunggu rokok bagi yang rokok, minum kopi bagi yang kopi, minum teh bagi yang teh, ini susu bagi yang minum susu. Selamanya. Oke, kita lewati dulu. Ini sudah masuk ya. Kemudian kita contohkan satu di yang non fisik, belanja modal. Tapi ingat ya, ini adalah tutorial, jadi ya di apa namanya, lewati ya. Buat teman-teman silahkan input secara komplit jerit.
peternakan. Kemudian kita masuk di apa ya, pengajaannya kita saya pilihkan. Nah, kita ini ya, mau pilih di sini adalah pengadaan kambing ya, pengadaan kambing yaitu sebesar sebanyak kata 30 ekor. Dan uang 60 juta. Tentunya kita hitung 2 juta, tidak tahu ya satu kambing. Dan sumber dana dana desa kita simpan. Setelah semuanya terinput, bentar ada telepon masuk. Oke, kembali lagi ya, barusan ada telepon masuk dari saudara Sekdes Perangkoan ya, menanyakan terkait dengan EHDW. Oke, kita lanjut ke urusan umum ya. Teman-teman sudah menginput semua yang penetapan, baik penetapan ataupun yang perubahan. Nah, pekerjaan yang sangat menyita waktu, memang iya, kecuali bisa diambil dari database Siskuides. Ini akan lebih mudah dan lebih efisien ya. Tapi saya sampaikan lagi, itu belum dapat kita nikmati. Ini sudah saya tulis ya, import Siskuides belum bisa diakses ya. Input secara manual per kegiatan APBDes. Akibat dari permasalahan ini kita harus input secara manual per kegiatan per APBDes. Warot dong. Oke, kita lanjut ke menu pengadaan. Tadi yang sudah saya contohkan, hasil tahapan tidak ada pengadaan ya. Tinggal kita menambah yang ada pengadaannya. Itu tadi sudah saya contohkan di 2021 ya, isi tahun pengadaan, kemudian sumbernya APBDes, nama barang, katakan tadi yang saya contohkan pertama adalah pendidikan ya, di penyelenggaraan PAUD TK ya. Pengadaan komputer, PC atau laptop kerja ini. Kemudian tipe bangunan, nah di sini hanya tersedia tipe bangunan saja. Coba kita tidak usah kasih ya, apakah bisa disimpan atau tidak. Kemudian isi kode barang terkait dengan laptop ini. Caranya adalah dengan data barang ini ya, yang di sini kan kemarin sudah saya jelaskan di master daftar barang. Nah, yang ada di sini tentunya akan keluar semua ketika kita klik data barang di sini. Tuh kosong. Nah, tinggal kita pilih saja di sini. Kita ketikkan laptop dan cari kode barang. Ada laptop ya, personal, komputer unit bisa dipilih ya. Oh, hanya ada satu, maka sudah mentok di sini, tinggal pilih aja. Nah, maka keluar kode barangnya. Kemudian identitas barang. Di sini minimal diisi berapa ya? 30 karakter. Yang menggambarkan apa atau identitas atau spesifikasi barang, yaitu spesifikasi tentang komputer itu. Contoh, katakanlah mereknya ya, merek kita ketikkan Asus X441N. Berhubung saya baru pegang pakai X441 dan kita bisa enter, kita bisa spasi. Nah, dengan CPU ya, Intel Core i3 generasi ke-6 2.0 GHz 3
Hz. Kemudian langsung aja memori 4 GB, 4 GB. Kemudian hard disk HDD, penyimpanan 500 GB. OS Windows 10. Nah, kiranya seperti itu cukup. Layar ya LCD 14 inci. Kemudian kita upload foto pengadaan itu ya, kita upload foto pengadaan yang baru. Saya contohkan di sini lagi-lagi logo kabupaten. Apakah ini bisa? Oh ya, coba kita upload dengan yang lebih dari 500 KB. Kalau kemarin kan foto kepala desa, sekdes sama kawan-kawan nggak bisa melebihi 500 KB. Apakah foto barang bisa atau tidak? Yang diupload adalah satu saja. Maka yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda membeli barang, suatu barang, yang difoto adalah bukan dusnya saja, dus laptop kita keluarkan beserta kartu garansi, charger dan lain sebagainya. Kita letakkan menjadi satu bagian, entah itu dikasih di atas dus atau di mana, atau dijereng, kemudian baru kita foto. Jumlah adalah 2. Tahun perolehan ya 2021 ya. Kenapa ini kok tahunnya otomatis seperti ini ya? Karena kita mengambilnya adalah dari APBDes 2021, tahun anggaran 2021. Jadi secara otomatis akan keluar tahun 2021. Sekarang tanggal 5 bulan Januari ya. Keterangan boleh kita kosongkan, boleh kita isi. Aduh ya. Kemudian fisik barang ada ya, data perencanaan ya, bisa kita klik ya, lagi-lagi perdes dan lain sebagainya, perdes RPJM. Nah, data perencanaan kita klik ya. Ini laptop ini berasal dari kegiatan mana ya, tadi sudah kita input tadi ya. Kita pilih klik yang paut penyelenggaraan ya. Caranya tadi ingat ya, klik data perencanaan di sini ya. Baru kita pilih. Oke, laptop itu dari anggaran kegiatan apa, harganya berapa tadi, anggaran 20 juta ya. Saya ketikkan 80 juta saja. Kita coba lebih apakah bisa disimpan atau tidak. Oke, baru kita simpan. Ya, kita nunggu penyimpanan berhasil atau tidak. Ternyata belum juga usai. Nah teman-teman, bagi teman-teman di desa, teman-teman kar umum atau pembantu umum yang mengalami kendala semacam ini, solusinya adalah reload ya. Reload itu dengan cara klik bagian sini, dia akan mereload. Namun kita harus menginput ulang dari awal. Nah, input ya. Aduh, ini
kita input ya, 1, kemudian kita tambah lagi, misal lagi laptop ini beda spesifikasi atau beda merek, maka yang harus kita lakukan yaitu memberi identifikasi spesifikasi barang di sini ya. Yang satunya kok Lenovo, ya sudah kita isikan Lenovo ya. Kemudian kalau menjadi satu seperti ini 2 unit, maka fotonya pun harus 2 unit itu tadi, 2 unit foto menjadi satu ya, menjadi satu berderetan. Tapi akan lebih baik bila mana beda spesifikasi itu dibedakan. Nanti kita nambah lagi seperti ini, tapi agak repot ya. Oke, kita cari foto lagi ya. Ketika kita mengedit pasti akan mengulang proses upload foto dan perolehan barang. Yang diisikan realisasi belanja di sini adalah total dari 2 unit ya. Oke, kita contohkan lagi, misal ya di sini kita hilangkan, kita tidak kasih spesifikasi barang. Oh ya, untuk foto lebih dari 500 KB ternyata bisa tadi ya. Keluar lagi. Hilangkan. Coba kita ketahui ukuran foto ini berapa. Fotonya hampir 1 MB. Kita sekalian cari foto yang di atas 1 MB ya guys. Mana ya? Foto apa ya? Nah, ini yang 2 MB, kita coba. Oh, ternyata akhirnya kita ketahui batas ukuran untuk file foto ini adalah 2 MB, 2 MB. Nah, kita kembali lagi dengan ini ya, yang 1 MB aja. Nah, ketika kita simpan, ketika kita tidak kasih spesifikasi barang, itu biasanya akan terjadi peringatan ya. Jauh ini sudah ada, maka bisa disimpan ya. Oke, bentar ada telepon masuk. Halo. Jangan aku sebagai pendamping desa, silakan, ada yang bisa dibantu. Oke, kembali lagi ya. Ini ketika tadi spesifikasi barang kita tidak isi ya, disuruh meminta untuk isi. Coba kita isi dengan satu kata. Waduh, keluar meneng. Maaf teman-teman, ini agak terganggu ya. Kita isi dengan satu aja seperti ini. Oh ya, tadi ini tidak usah dipilih ya. Kalau itu bukan bangunan, tetap bisa disimpan. Ya, disuruh mengisi untuk apa namanya, aduh bahasa Inggris meneng. Nah, kita diisi untuk mengisi 30 karakter atau lebih ya. Ini di sini
ada keterangan kamu menggunakan 10 karakter saja, artinya 10 jumlah dulu. Coba saat kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ternyata Spades ini cerdas ya, bisa menghitung dulu. Kita simpan kembali ya, kita simpan kembali dengan karakter yang lebih dari 30. Teman-teman harus bersabar ya, karena masih banyak minusnya dari aplikasi ini. Ternyata dari dari Spades 2.0 mau menyimpan muter ya, giliran bisa tersimpan, mau tersimpan ternyata keluar dengan sendirinya dan tanpa tersadar pula. Repot ya, repot. Oke, itu tadi di pengadaan ya. Kita lanjut di pengadaan yang lainnya. 2021 APBDes ya. Nama barang kita ketikkan, aduh kembali lagi, tapi bukan satu alasan untuk tidak mengerjakan yang seperti ini ya. Bangunan bisa gedung PAUD dan kita pilih. Tadi kita bangun gedung PAUD dan gedung TK ya. Gedung PAUD. Nah ini ya, gedung PAUD semi permanen. Kemudian data kita ketikkan gedung. Nah kan keluar banyak. Nah Anda harus perhatikan di kelompok ini yang diadakan kita itu kan bukan tanah ya. Yang diadakan kita bukan tanah tapi gedungnya. Maka yang harus kita isikan, cari adalah yang berupa gedung. Di sini ada gedung ibadah, gedung dan lain sebagainya. Kita cari gedung pendidikan yang permanen, ini ada. Jadi kita pilih. Oke ya, jelas ya. Kemudian kita isikan identitas. Misal apa ya? Gedung PAUD. Penggambaran lah. Gedung PAUD dibangun di dusun Wonoreto RT 003 RW 01 Desa Duren dengan sumber dana dari dana desa dan gotong royong tuh atau spesifikasi barang, tingginya berapa, itu aja ya. Katakanlah tinggi gedung berapa, 8 meter. Kemudian lebar, panjang ya, lebar saja, lebar gedung 8 meter, panjang gedung 9 meter. Cukup ya kiranya. Kemudian kita cari foto ya, foto yang nampak depan dan sekiranya terlihat dari dasar sampai dengan atap. Dan kita 1 unit dan kita tanggal 2 bulan Februari ya. Kemudian ya kita pisahkan, tadi kan ada 2 paket, gedung PAUD dan pembangunan gedung PAUD dan pembangunan gedung TK. Walaupun satu kode rekening, cuma harus kita pisah. Akan lebih baik, bukan harus, akan lebih baik kita pisah. Oke. Data perencanaan, klik kemudian pilih ya,
dari mana gedung itu, dari bidang 2 kita pilih bidang 2, dan dari kegiatan apa, dari pembangunan kita pilih. Kemudian kita bagi rata saja dengan tadi ya 100 juta, tinggal kita simpan. Nah, begitupun yang gedung TK sama ya prosesnya dengan gedung PAUD ini. Kemudian kita nambah satu lagi yaitu tentang perwedusan, pengadaan kambing ternak ya, untuk kelompok miskin. Gedung, oh tadi lupa ya, tidak dipilih ya gedung, oh sudah di gedung PAUD ya. Wah kemana ya, dan kita cari ternak. Hewan ternak ini ada ya, hewan ternak masuknya ke persediaan ya, sifat sifat asetnya adalah persediaan atau modal persediaan. Ini spesifikasi barang, kambing jenis apa, jenis Etawa katalah, harganya 2 juta murah. Kemudian jenisnya Etawa, umur 2 tahun, umur 1 tahun setengah katalah, 1,5 tahun, dengan berat badan kambing ya, katakanlah jenisnya 25 kg ring ya. Nah, saya rasa cukup itu ya, sampai warna kulit nggak usah. Oke, kita coba klik jumlah. Oh ternyata untuk kambing ini sudah otomatis ya, otomatis keluar satuannya adalah kilogram. Kalau tadi kan tidak ya. Jumlah berarti tadi pengadaannya adalah 30 kali 25 60 75. Iya benar ya, 750 ya, kilogram. Kalau ini mau kita ubah, oh sebenarnya tadi ada unit, kemudian tadi volume ya, ternyata tidak ada tadi. Ya nggak apa-apa, klik tanggal 7 bulan Januari 2001, si barang ada, data perencanaan, pilih bidang tadi bidang 4 yes, dan kita pilih ternakan, harganya 60 juta total ini ya, bukan per kambing. Kita simpan. Ini sudah kita input semua contoh ya 3. Kemudian tab menu pengerjaan kita sudah selesai, saatnya menu ke penatausahaan. Ini ada 3 poin dari tab menu penatausahaan, yaitu register barang. Kita coba klik register barang. Tahunnya 2001, kita golongkan tadi ada masuk apa ya, persediaan dari bidang 2 semua dia tidak mau keluar. Kita register barang, kita tidak mau keluar.
cetak ya sama dengan yang kita ini, hasilnya sama. Itu menggambarkan tentang barang-barang yang kita adakan. Oke, kita tunggu saja lama tidak muncul. Ini register kok tidak mau keluar dia. Kalau status aset desa, kondisi aset desa ini tidak akan muncul ketika memang di sini diregister barang dia belum terregister, jadi otomatis di kondisi barang dan tidak akan muncul. Semuanya tidak muncul nih. Dari aplikasinya kita coba dengan lain desa ya, yang sudah saya cobakan. Saya coba dengan budget. Masuk ya, kita menu register barang. Nah ini sudah ada ya, sudah ada tanpa memilih bidang dan lain sebagainya. Ini yang sudah saya register ya. Lalu saya belum, yang belum diregister. Kalau untuk langkah untuk meregister yaitu cukup diklik register seperti ini. Nah, kemudian ikuti saja. Nah ini sudah, baru kita cetak label. Katakanlah cetak, maka akan tercetak label. Error, belum bisa mencetak. Aduh, bingung. Tinggal pilih ya, tinggal kita checklist yang mau kita cetak, langsung kita cetak label seperti ini. Tapi ternyata error. Oke, yang penting jelas teman-teman ya, untuk cara penginputan dan alurnya sudah jelas ya. Kita berputar di register barang namanya susah juga. Kondisi barang, oh iya, mungkin ya, mungkin kenapa tadi tidak bisa kita pilih. Coba kita lihat, mungkin pada waktu pengadaan kita tidak memilih di tipe bangunan ini, mungkin ya. Sabar ya, memang kondisinya seperti ini.
kita lihat apakah memang sebab itu. Oh, ternyata saya lupa satu satu proses. Ternyata kenapa dia tidak masuk register itu karena transaksi belum saya tutup, belum saya kunci. Nah, kita kunci semua maka akan muncul ternyata ya seperti ini. Hapus ini akan hilang dan tidak bisa dihapus. Teman-teman yang baik, coba kita lihat ya di menu penatausan register. Nah, ini insya Allah semuanya akan muncul. Nah, oke. Satu yang kita lupakan adalah menutup transaksi belum tutup. Sudah kita ke register, sudah kita tidak bisa. Kita tinggal meregister. Gunanya untuk mendaftarkan barang pengadaan kita ya menjadi aset desa, resmi menjadi aset desa itu kita ketika sudah diregister seperti ini. Lambatlah dari log. Untuk poin-poin golongan ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau kita pilih maka yang akan keluar adalah yang pengadaan bidang dua saja, yang pengadaan kawin ternak tidak akan muncul. Kalau kita tidak isi ya, maka yang akan muncul adalah semua pengadaan. Kita register kambing juga masih terbesar. Coba dengan yang ada aja. Oke, sudah muncul ya. Kita coba cetak apakah bisa atau tidak, atau seperti tadi. Ternyata error ya, jadi tidak bisa ya. Yang penting sudah paham teman-teman ya. Ini dicetak, tinggal checklist yang mau kita cetak, langsung kita cetak label seperti cetak label. Kemudian dari register kita menatausahakan di kondisi barang. Kondisi barang yang di sini adalah yang sudah terregister. Otomatis kambing karena tadi tidak diregister maka tidak akan muncul. Nah, kita pilih tahun di sini. Kita pilih tahun. Nah, oh ternyata sudah muncul. Kemudian gedung PAUD kita coba ya. Kita coba. Baik ya, kita simpan. Mudah ya, baik kita simpan. Kenapa kok muncul dua gedung PAUD? Karena tadi kita milihnya 2 unit. Itu ya, satu namanya. Tapi ini muncul dua. Kita untuk kembalinya ke klik kondisi barang lagi. Kemudian kita untuk pengadaan kambing. Oh ya, tadi prosesnya mengisi 2 unit. Ini kita semua edit kondisinya baik atau tidak. Ya, baik untuk kambing itu yang dimaksudkan
apakah kondisi masih hidup dan sehat ya, terus saringan itu ya, kondisi kambing masih ada, masih hidup, cuma dalam keadaan sakit-sakitan. Ini sudah berikut baik. Oke, rusak berat ini sudah mati, kita klik baik, kita simpan. Ternyata harus dari satu ya, baik, kita simpan, dan seterusnya baru kita bisa tutup transaksi tadi yang sudah lupa. Nanti tidak bisa lagi seperti tadi ya, hanya gara-gara belum menutup proses transaksi. Kita coba tutup secara bersamaan. Nah, kita tutup. Untuk menutup ini harus terisi semua ya, harus diisi semua dulu. Ini contoh ya, bisa untuk ditiru. Kondisi barang, kita klik kondisi barang, kembali ke kondisi yang ada. Nah, ini kita isi dua tadi ya, katakanlah yang satu baik ya, yang satu ternyata berserang, kemudian ini klaim garansi atau mungkin keyboard atau mungkin yang apalah dari laptop itu rusak sehingga butuh diservis, maka statusnya rusak ringan. Kalau rusak berat itu sudah mati ya. Jangan lupa kita untuk menutup transaksi sudah tertutup, berarti kondisi barang sudah selesai, baru ke kapitalisasi barang. Kapitalisasi barang kita tambah juga ya. Kapitalisasi ini apa namanya, penambahan nilai kalau tidak salah ya. Coba nanti kalau keterangan saya kurang tepat, mungkin ada teman-teman yang lebih mengetahui, bisa untuk dibenahi ya, didiskusikan. Peningkatan seperti tadi ya, katakanlah penambahan RAM, katakanlah RAM-nya itu tadi 4 GB, maka yang di sini tambah jadi 8 byte, katakanlah biayanya berapa, nilai kapitalisasi murni, nilai kapitalisasi bukan ditambah dengan harga ya, karena 500. Berpendanaan APBDes dan kita simpan tahunnya 2021. Oke, bodolan ya, seperti itu. Kemudian yang satu belum, masih dalam keadaan baik, ya udah, nggak usah dikapitalisasi. Kapitalisasi itu bagi barang-barang yang dikapitalisasikan. Kalau ternak bagaimana? Kalau ternak ya tentunya apa namanya, tentunya perawatan, misal kawin putih, misal lagi apa ya, pemeriksaan ke dokter lah, dokter sakit misalkan memanggil dokter hewan, kita kapitalisasikan. Kemudian gedung ini kapitalisasi
termasuk katakanlah pertambahan, tadinya tidak ada tangga kemudian ditambah dengan tangga ya. Kemudian cat ya, perawatan cat atau penggantian katakanlah jendela, nah itu juga dikapitalisasikan. Kemudian menu pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya, karena kita membahas manajemen aset dari perencanaan, pengadaan, dan penata usahaan yang ada register barang, kondisi barang, dan kapitalisasi barang. Itu saja sudah memakan waktu yang cukup banyak ya. Dari waktu yang cukup banyak ini menyita waktu panjenengan semua, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di desa, utamanya di desa yang di Kecamatan Bejen, sesuai dengan lokasi tugas saya ya. Semoga saja memberikan manfaat. Mungkin itu dari saya selaku pendamping desa Kecamatan Bejen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri Bowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.